Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Khalifatul Fauzia dalam topik cover letter atau surat lamaran pekerjaan. Teman-teman Akademia Muda semua yang belum berdoa silakan di free sejenak untuk berdoa. Yang sudah, kita langsung lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada topik kita kali ini. Secara teoritis tentu teman-teman diharapkan mampu mendapatkan kompetensi untuk mengelaborasi komponen-komponen dalam cover letter atau surat lamaran pekerjaan tersebut, serta mengetahui insight untuk membuat cover letter yang precise dengan lowongan pekerjaan yang akan dituju. Sementara secara praktis tentu teman-teman diharapkan mampu mengaplikasikan dalam cara teman-teman membuat cover letter itu sendiri. Berikutnya, ini kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu tips untuk membuat cover letter. Saya harus menyampaikan dulu nih ke teman-teman semuanya, kenapa sih disebut cover letter untuk surat lamaran pekerjaan ini? Cover itu artinya bungkus, jadi yang namanya bungkus itu selalu menjadi hal yang paling pertama dari sebuah paket yang akan kita kirimkan pada seseorang. Dalam hal ini adalah paket yang akan teman-teman kirimkan pada misalnya let's say Human Resources Department ya, dari suatu instansi yang akan teman-teman tuju. Nah, kenapa disebut cover atau bungkus? Karena surat lamaran pekerjaan biasanya ditempatkan pada bagian pertama dari sekian banyak dokumen yang teman-teman sertakan untuk melamar pekerjaan tersebut, sehingga dia disebut dengan cover letter. Nah, mari kita lihat tips yang pertama adalah ringkas. Maksudnya tentu saja jangan bertele-tele, sampaikan tujuan dalam mengirimkan cover letter itu sendiri. Berikutnya ini yang paling penting nih tampaknya teman-teman, yaitu tailor made atau tailor itu rajutan ya, made dibuat, jadi dirajut secara khusus, dibuat secara spesifik sesuai dengan instansi yang akan teman-teman tuju. Kalau misalnya teman-teman mau melamar pekerjaan di Telkom misalnya, nah apa sih corporate color yang sebagai bagian dari identitinya Telkom? Warnanya merah. Jadi misalnya teman-teman akan menambahkan warna di dalam dokumen, tentu akan lebih tepat kalau menyesuaikan dengan corporate identity color dari instansi yang bersangkutan. Itu yang dimaksud dengan tailor made ya, termasuk bahasa yang digunakan. Berikutnya adalah highlight achievement, tentu saja karena kita sedang mempromosikan diri supaya diterima dalam lowongan pekerjaan yang kita tuju. Poin yang harus kita sertakan adalah apa sih prestasi-prestasi kita yang kiranya relate dengan lowongan pekerjaan yang akan kita lamar tersebut. Selanjutnya yang nomor 4 adalah fokus pada penerima. Nah, ini lagi-lagi kembali pada topik pertama kita dulu, yaitu komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi itu? Bagaimana ia disebut efektif? Disebut efektif kalau pesan yang kita pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada penerima. Siapa yang berperan sebagai penerima atau komunikan di sini? Tentu adalah instansi tempat kita tuju, khususnya adalah kepala Human Resources Department dalam instansi tersebut, sehingga kita sebaiknya fokus pada penerima ya, dibuat sesuai dengan penerima karena ini adalah bagian dari proses komunikasi. Disebut efektif kalau kemudian sampai kepada penerima pesan yang kita inginkan tersebut. Yang terakhir adalah sertakan surat referensi, baik misalnya diminta atau tidak. Kalau misalnya tidak apa-apa di dalam ketentuan lamaran pekerjaan tersebut untuk menambahkan surat referensi, maka akan lebih baik kalau kita tambahkan surat referensi sebagai bagian dari bundel draft yang kita sertakan pada surat lamaran pekerjaan, terutama juga pada bagian surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Tahu dari mana misalnya pekerjaan tersebut, itu berarti maksudnya menyebutkan referensi dari mana kita tahu. Misalnya akan lebih bagus lagi kalau kemudian kita tahu dari stakeholder yang sangat signifikan bagi instansi yang terkait. Ini adalah masih masuk bagian dari komponen-komponen cover letter. Kita mengelaborasi ini sebagai unsur dari tujuan pembelajaran teoritis tadi ya. Jadi format dari cover letter itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah introduction, kemudian ada the offering atau penawaran, dan yang ketiga adalah conclusion atau kesimpulan. Jadi setidaknya kita cek dulu satu persatu. Yang pertama adalah perkenalan atau introduction. Nanti kita akan
lihat template-nya, tapi yang pertama kita harus perhatikan bahwa ingat tadi fokus pada penerima. Kalau kita sudah tahu siapa namanya, misalnya kepala bagian human resources-nya, akan lebih tepat kalau langsung menyebut namanya. Jadi akan menggabungkan antara komunikasi yang sifatnya struktural dengan komunikasi interpersonal sekaligus. Misalnya kita tahu bahwa kepala human resource-nya adalah Mr. John, maka Dear Mr. John itu akan lebih bagus daripada Dear Human Resource, begitu ya. Kemudian di bagian introduction ini adalah cara kita memperkenalkan diri. Misalnya kita akan melamar pekerjaan sebagai business analyst. Nah ini jika kita punya background bekerja di profesi yang sama, akan lebih tepat kalau kita menyampaikan sebagai bagian dari profil diri yang relate dengan pekerjaan yang kita tuju untuk ditampilkan pada bagian introduction. Berikutnya adalah the offering, jadi penawaran. Jadi sebenarnya apa sih yang sedang kita tawarkan pada instansi tersebut. Misalnya di sini, I've been following your company closely and aware of your outstanding success. Ini kita memulai dengan bahwa kita punya keterkaitan dengan instansi tersebut, bahwa kita menaruh perhatian pada progress report dari instansi tersebut. Jangan lupa hendaknya di follow up dengan memunculkan paling tidak satu isu di situ di mana kita juga terkait dengan progress report tersebut. Misalnya instansi yang bersangkutan itu baru saja mendapatkan kenaikan profit di kuartal terakhir tahun lalu misalnya. Nah, kita bisa menunjukkan betapa kita aware, betapa kita pay attention dengan isu tersebut, dan bahwa kita punya isu yang sama di mana mungkin di perusahaan sebelumnya kita juga bergabung dalam tim yang mampu meningkatkan profit bagi instansi sebelumnya tempat kita berkiprah atau berprofesi. Berikut itu ya. Nah, ini adalah conclusion, bagian ketiganya atau kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan bahwa kita secara tulus ingin bergabung dan bersedia untuk di follow up oleh bagian human resource dari instansi tersebut. Misalnya ditulis, I would like to meet you to discuss how my experience could play a key role in your future plans. Begitu. Nah, mari sekarang secara praktis kita mengelaborasi contoh dari cover letter berikut ini. Ini adalah template-nya. Biasanya kita menaruh nama, itu sudah tertulis ya, your name ditulis, kemudian alamat dan seterusnya, kota sampai nomor telepon, dan itu ada tanggal, bulan, tahunnya. Nah, itu adalah kontak name dari biasanya kepala sumber daya manusia atau human resource atas instansi yang terkait. Ingat, kalau kita misalnya tahu namanya, tahu identitasnya secara lebih personal, akan lebih bagus kalau kemudian kita menuliskan secara personal nama kepala human resource yang bersangkutan ya, itu sudah ada. Nah, setelah kita menyebut misalnya Dear Mr. John, begitu, kalau misalnya nama kepala sumber daya manusianya adalah Mr. John. Nah, kita masuk ke poin pertama atau komponen pertama dari the cover letter, yaitu introduction. Misalnya di sini, I am writing to express my interest in the international marketing position open at Welcome Inc. I am very familiar with your products and would welcome the opportunity to speak with you about how I could help increase your international market share. Nah, ini sudah menyebutkan betapa dia tertarik untuk bergabung pada posisi marketing ya di Welcome Inc. Dan menunjukkan bahwa secara pribadi bagian dari profil dirinya adalah sangat familiar atau terbiasa dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh Welcome Inc. itu sendiri. Berikutnya ini menyebutkan referensi. Tadi ingat pada tipsnya adalah kalau kita punya referensi, dari mana kita mengetahui job vacancy ini, nah akan lebih bagus, khususnya jika referensi tersebut adalah stakeholder atau pihak yang sangat signifikan bagi instansi yang kita lamar. Di sini tertulis, my colleague Jaina Doling recommended that I contact you directly about this position. Kemudian disebutkan hubungan dengan pihak yang merekomendasikan tersebut. Misalnya di sini ditulis, Jaina and I have worked closely in the industry for many years and she thought that I would be an excellent match for Welcome. Nah, ini adalah contoh bagaimana menuliskan komponen introduction pada cover letter. Berikutnya masih ingat komponen kedua,
atau yang paling inti dari the cover letter adalah the offering atau penawaran. Jadi sebenarnya kalau kita tahu instansi tersebut punya background yang kira-kira dibutuhkan untuk bekerja sama di instansi tersebut, apa sebenarnya yang kita tawarkan. Nah, bisa diletakkan di paragraf nomor 2. My extensive experience marketing similar products internationally has given me an overall knowledge of the business directly applicable to your interest in increasing sales abroad. Ya, ini dia sedang menunjukkan bahwa dia punya pengalaman untuk meningkatkan sisi marketing khususnya secara internasional untuk tingkat penjualan atau sales internasional. Dan kemudian teman-teman bisa baca berikutnya bahwa in my previous position as international marketing manager with ABC company, I successfully increased our revenue in each of my territories by over 40% within my first year. Jadi kalau kalian punya data tentang progress report pada hal yang terkait dengan posisi yang akan dilamar pada pekerjaan sebelumnya, sangat bagus untuk dicantumkan pada bagian the offering supaya lebih spesifik dan langsung tajam bahwa penawaran kita itu memang tepat sasaran dan sangat dibutuhkan oleh instansi yang kita lamar. Dilanjutkan di sini, in the 6 years I spent at ABC, I helped to establish a market share in an additional 10 countries while increasing revenue and profits in all locations. Nah, berikutnya adalah komponen terakhir, yaitu kesimpulan, ya, yaitu di sini tertulis I believe that I am an excellent candidate for the position you have advertised and would very much like the opportunity to meet with you, discuss what I have to offer welcoming. I will follow up next week by phone to see if we can set up an interview. Jadi ini adalah contoh dari komponen conclusion atau kesimpulan di mana kita menunjukkan bahwa secara tulus kita bersedia di follow up, dan bahkan kalau perlu dituliskan kita punya inisiatif, misalnya ditulis bahwa I will follow up next week. Saya akan memfollow up pekan depan, ya, by phone untuk melihat apakah kemudian saya sebagai pihak yang melamar pekerjaan dengan pihak sumber daya manusia di instansi yang dilamar itu bisa men-setting interview terkait dengan pekerjaan yang dilamar. Begitu teman-teman, apakah ada pertanyaan atau mungkin diskusi atau mungkin ada ketidaksetujuan? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bagian YouTube Lab Management FEBUMY, karena kami akan sangat senang sekali untuk mendapatkan feedback dari kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.